Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya Cakra Soma. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang cukup jauh dari negeri jiran, satu rumpun dengan Nusantara, satu Nusantara. Nah, kali ini saya akan sedikit bertanya-tanya kepada tamu saya tentang masalah makhluk-makhluk astral atau pengalaman astral yang ada di negeri jiran sana. Apakah sama antara hantu yang ada di Indonesia dengan hantu yang ada di Malaysia sana? Nah, kalau di sini kan kalau ditanya hantu seperti apa, pocong lah, ya. Dominan ke kayak pocong, ke kuntilanak, kalau di Eropa sana ada vampir, ada Dracula, ya, seperti itu. Nah, kalau di Malaysia sendiri apa sama seperti di Indonesia? Ada pocong, ada kuntilanak, atau ada seperti apa? Coba Ibu ya bercerita tentang pengalaman apa di rumah, penampakan, atau di sekitar lingkungan seperti itu. Itu sama aja macam kat sini. Tak beza. Cuma panggilan mungkin beza. Macam kalau kuntilanak tu Pontianak. Oh, Pontianak. Pontianak. Oh, berarti kota Pontianak, kota kuntilanak. Sama. Nah, di sini kan ada kota Pontianak. Nah, itu Pontianak. Di sana Pontianak panggilnya, bukan kuntilanak, bukan. Di sini panggil Kunti kata kan. Nah, ini juga sangat menarik kan ya, kalau di sini namanya kuntilanak, kalau di Malaysia namanya Pontianak. Nah, ini apa ada hubungannya dengan kota Pontianak? Seperti itu. Nah, biasanya berbentuk seperti apa itu? Pontianak. Nah, iya. Sama je. Oh, sama. Yang Baju putih. baju putih. Rambut panjang. Kalau macam pocong sama. Pocong je. Ada pocong, ada juga. Mungkin yang Ibu pernah melihat atau di rumah ada merasakan atau gimana? Kalau rumah hadir waktu saya mengandung memang saya banyak nampak sebenarnya. Oh, iya. Terlalu banyak, macam boleh tengok dengan mata, macam contohnya orang-orang tu tak baik kan, contoh orang tak sembahyang ke apa, hati jahat kan, boleh nampak dari wajahnya tu macam bertukar. Oh, iya. Macam hitam. Ataupun kadang-kadang orang tu tengah baring, kita nampak orang tu macam orang mati sebenarnya. Waktu saya mengandung memang banyak. Kalau di rumah tu kan macam, Tapi padahal rumahnya ada juga macam kotak gitu ya. Ya. Artinya tidak seperti di sini kan di kampung gitu kan ya. Banyak kampung di sana kota, tapi masih merasakan sensasi itu ya, melihat kuntilanak. Jadi teman-teman ketika beliau mengandung katanya suka melihat supaya macam mata besar melihat memandang seolah-olah. Jadi kalau ada orang yang nggak sholat atau orang yang sholat itu hantu suka gitu, seperti itu. Jadi ya itu agak sedikit sama ya, persamaan dari cerita-cerita horor semacam ini. Cuman kalau di sini kan karena masih perkampungan, kadang kayak kita bawa kereta itu ya. Ini pengalaman saya pribadi ya, saya habis ngaji di satu kota, pulangnya malam, saya bawa kereta ini. Pas itu saya bilang sama supir saya itu, tunggu, stop gitu kan. Supirnya nanya ke saya, ada apa Ustadz, kenapa berhenti di tengah hutan gitu? Itu ada rombongan makhluk yang lewat gitu. Iya. Melintas. Saya tak lihat, kata supir saya tak lihat Ustadz itu. Itu yang belakang, coba kamu lihat gitu. Nah, pas yang belakang, yang terakhir itu pakaiannya kelihatan sampai supir saya itu melihat, oh berarti tadi kalau kita terus nabrak lagi, nabrak seperti itu. Nah itu kalau di sini berarti kayak di jalan raya di mana itu ada. Nah bagaimana kalau di sana gitu? Sama ya.
Di sana tuh memang ada begitulah, tapi tempat-tempat kalau kampung lah sama juga. Sama juga macam itulah. Kalau tempat saya itu di Pontian, di Tanjung Bin kan tempat itu keras. Jadi memang biasanya ada begitu. Di Kukup, daerah Kukup itu kan ada di situ. Di kampungan kan. Kalau di Malaysia ada itu nggak? Sesaji tahu? Oh, sesaji. itu dikasih makan begitu. Ya, itu gimana? Di sana tuh tak ada begitu. Tak ada. Maksudnya tidak pernah dibuat pelayanan yang begitulah. Iya. Mungkin dulu ada secara senyap-senyap lah kan. Tengok biasanya puak-puak orang Jawa, lain Jawa, Bugis, Banjar. Yang kebanyakan tu Jawa yang akan buat macam itu. Tapi dalam keadaan senyap-senyap lah sebenarnya tak boleh. Sama pemerintah kerajaan. Ya, pemerintah tak kita tak bagi begitu, tak boleh. Iya. Jadi benda itu tidak dibenarkan. Iya. Ya, tapi mungkin di kampung-kampung ada buat gitu, tapi dalam keadaan senyap-senyap lah. Iya. Jadi sembunyi-sembunyi kalau toh ada sembunyi-sembunyi gitu, ada sesajen gitu. Tapi nggak seperti di sini kan, kalau misalnya kayak di Jawa, kayak di Jawa Tengah tapi bagian Solo gitu, itu masih kental kayak kalau di Jawa Barat juga ada ya. Dibuat tradisi gitu ya? Iya, kayak tradisi. Cuman kalau sekarang karena Islamnya sudah merakyat ya, artinya itu hanya dijadikan budaya. Artinya bukan tak sama dengan orang yang menyembah atau jadi hanya kayak di acara-acara ritual budaya bumi, atau kalau di sini ada pesta rakyat tapi kayak sedekah bumi gitu. Artinya bersyukur karena bumi telah mengeluarkan semacam buah-buahan, sayur-mayur, makanan lah, makanan bagi kita. Nah, itu biasanya ada semacam itu gitu. Cuman bukan berarti sesajen itu ditujukan kepada makhluk atau tidak gitu. Kalau yang macam ini di Malaysia itu daerah yang ada buat macam ini di Sabah dan Sarawak tak salah saya begitu. Dia ada buatlah sebab di sana tu ada musim tuai padi, menuai, musim apa kalau di sini panggil panen panen. Dah masak kan buah. Memang ada yang macam itu. Masih ada lagi, tapi itu untuk yang maksudnya petani saja. Untuk bertani adalah buat macam itu. Caranya begitu ada lagi di Malaysia, tapi bukan di daerah inilah, maksudnya di Sabah Sarawak tu ada lagi budayanya begitu, ada lagi. Tapi di Semenanjung belah sini semua kita tak pakai. Tapi kalau semacam misalnya orang keganggu makhluk gaib gitu, ada juga di sana ya. Sama. Pernah nggak mengalami seperti itu, melihat tetangga atau saudara atau kayak kesurupan makhluk, kemasukan makhluk? Ya itu sering ada. Tapi mana kita tak tahu kan nak buat dengan dia, tengok macam panggil orang yang pandai lah. Sebelum ni kita tak tahu. Dia kenapa kan histeria, kalau kat sana panggil histeria. Di sini kerasukan kan, sana tu panggil histeria. Iya, histeria. Ya. Iya. Jadi seperti itu. Nah, nanti setelah Pak Cik di sana ya mau mendalami sebuah ilmu yang macam itu kita bisa lihat sebenarnya itu lewatnya psikologis atau memang betul kerasukan dari makhlukan, itu kita harus tahu. Ada kalanya karena orang pening kepalanya, sepaneng dengan banyaknya masalah, stres itu bisa kayak orang kesurupan. Padahal sebetulnya tidak kesurupan, tidak histeris, tidak gitu. Tapi makanya kita harus tahu, orang yang betul kesurupan ya dari makhluk biasanya suaranya berubah, matanya tak nampak bersinar. Nah, ini ciri-ciri ya. Itu biasanya kerasukan. Tapi kalau masih matanya tajam, masih bersinar, kita lihat masih ada bayang-bayang diri kita di matanya dia, itu psikologis.
stres. Nah ya, itu pakai hipnoterapi. Nah, nanti kita ajarkan bagaimana cara hipnoterapi. Hipnoterapi atau hipnotis itu sendiri adalah membangun sugesti kepada si pasien atau ya kepada si peserta supaya dia mengikuti apa yang kita kehendaki. Supaya kalau dia histeris berarti kita harus menenangkan dia dengan bahasa-bahasa kita seperti itu. Jadi kurang lebihnya tidak semua orang yang histeris, yang kerasukan itu betul-betul dimasuki jin, tidak semuanya seperti itu. Tapi karena pernah tadi di Malaysia ada histeris massal gitu kayak di sekolahan pernah? Ada, itu selalu. Ya. Ada juga yang itu di sekolah di sana tuh kadang-kadang kita macam mana tengok ya. Kadang yang lain mengikut. Ya. Kadang kena seorang istria seorang, nanti yang tengok yang lain begitu juga sama kan. Jadi histeria semua. Kadang satu sampai satu sekolah atau Iya. Itu sepengalaman saya ya. Kalau yang macam itu sebetulnya tidak kerasukan dari makhluk. Jadi karena banyaknya tekanan atau aturan, pola pikir. Jadi kalau dalam ilmu hipnoterapi ketika kita punya masalah mau lari atau kita mau lawan. Kalau kita bisa lari, kita akan lari. Kalau kita tidak bisa lari, kita coba melawan. Nah, kalau dua-duanya tak bisa, lari tak bisa, melawan tak bisa nih, seperti mahasiswa, seperti siswa di sekolahan itu kan. Ketika ada iuran sekolah atau pelajaran yang begitu berat, yang bikin pening kepala gitu kan. Kalau saya lari berarti saya tidak jadi siswa. Ya, betul. Kalau kita tak lari berarti kita harus melawan bagaimana cara menghadapi masalah seperti itu ya. Beratnya tekanan pelajaran. Nah, begitu jatuh satu, yang lainnya ikut jatuh, ikut kerasukan. Sebetulnya itu psikologis. Karena dia sudah kesurupan, saya ikutlah kesurupan. Saya ikutlah. Nah, ini sebetulnya mental si siswa, tapi tidak seluruhnya yang semacam itu adalah kerasukan dari makhluk. Jadi kita harus tahu yang macam itu ya, supaya kita bisa menangkalnya seperti itu. Jadi pada dasarnya hantunya sama, nggak seperti di kalau di Eropa kan ada Dracula. Ya, tak ada sapu. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman ya, yang namanya hantu atau makhluk gaib ya, secara real dibikin sama Allah seperti jin, itu sebetulnya tak berbentuk seperti Pontianak, tak berbentuk seperti pocong gitu ya. Hanya saja karena tradisi mitos yang berkembang di salah satu daerah, kuntilanak. Nah, terjadilah selalu menganggap kuntilanak. Nah, sehingga makhluk-makhluk itu sendiri berubahlah menjadi seperti orang itu anggap. Tapi pada dasarnya makhluk itu bentuknya tak seperti itu. Yang aslinya, wujud aslinya tak seperti itu. Jadi tergantung. Nah, seharusnya kalau di Malaysia ada Pontianak, di sini ada kuntilanak, seharusnya di Amerika juga ada. Kalau makhluknya memang ada bentuknya sebenarnya, tapi itu kan tak. Di sana kenapa jadi Dracula? Ya, karena memang di Amerika, di Eropa sana, mitosnya ada kastil Dracula yang isi. Nah, malah kalau kastil isinya nanti kuntilanak sama pocong lucu. ya seperti itu. Jadi pada dasarnya semua itu dari mitos yang berjalan turun temurun. Sebetulnya ya jin itu ya bentuknya lebih serem ketimbang kuntilanak. Lebih serem dari Dracula yang menghisap darah kan seperti itu. Jadi alangkah baiknya ya, yang penting apapun bentuknya makhluk yang bisa interaksi dengan kita atau kita melihatnya, ya kita bersandar kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin pengalaman yang lain coba bisa di-sharing karena saya orang Jawa asli jadi kepengen menggali tahu biar paham.
Kan kalau masuk ke Malaysia nanti nggak kaget. Wah, ada tuyul. Tuyul nggak paham tuyul? Tahu. Di sana pun ada juga. Ada. Namanya apa? Ya, di sana toyol juga. Ada tuyul juga ternyata. Di toyol itu biasanya kalau di sana itu di bandar-bandar. Maksudnya orang-orang kaya. Orang kaya maksudnya di sana tuh yang banyak benda tuh di bandar-bandar. Kalau di kampung-kampung itu orang tak sebut sangat pasal toyol tak ada. Tak ada. Maksudnya di bandar-bandar. Di kampung-kampung atau itu biasanya inilah Pontianak, Pocong atau Bromo tuh memang ada juga cerita gitulah. Tapi toyol tak ada di kampung. Di bandar ada di toyol. Tapi sama kerjanya tuyul nyolong. Iya. Kebanyakan tuh kalau di sana tuh kita dengar toyol tuh banyak mainnya di hospital. Kok bisa? Ya. Banyaknya cerita-cerita daripada orang kan di hospital. Di hospital banyak di hospital. Jadi tuyul di sana banyak yang bermain ya bekerja di rumah sakit gitu. Berarti nyolongnya di rumah sakit kan? Ya mungkin. Ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Tuyul di sana bekerjanya nyolong banyak di rumah sakit. Ini ajib ya. Itu pengalaman. Nah kan kita jadi tahu kan ya setelah mendengar cerita dari beliau-beliau ini yang memang ya ternyata tak jauh beda lah ya dari ini. Memang kita satu rumpun, kita satu Nusantara ya. Dulunya kan kita sama ya. Kita satu rumpun dulunya. Tak ada bisa-bisa Malaysia dan Indonesia tak ada kan. Adanya Nusantara. Karena Belanda datang menjajah ya. Jadi di Malaysia jadi jajahan Inggris, di sini jadi jajahan Belanda, terpisahlah ada Malaysia dulu. Nah, apa itu? Babi ngepet tahu? Ya pernah dengar juga tuh tahu, tapi di sana tuh babi ngepet. Oh mungkin kurang familiar. Ya, di sana tak ada ya babi ngepet. Babi ngepet tuh orang kena menuntut ilmu kan? Bukan. Jadi orang cari pesugihan. Oh, Malaysia tak ada. Sana tak ada. Cari pesugihan biar cepet kaya. Ya. Tapi mengandalkan jin. Nah, Di sana tuh tahu, bila kita cakap babi ngepet tuh semua pernah dengar. Maksudnya semua pernah dengar. Tapi bila kita tanya pernah nampak di mana atau tak pernah, itu semua di seberang. Maksudnya di sini. Maksudnya ceritanya sampai di sana. Iya ya, ceritanya sampai ke sana. Jadi ceritanya bila kita cakap babi ngepet, kebanyakan tuh kalau di sana dia tahu apa itu babi ngepet, tapi ya tak ada lah di sini. Di sana ceritanya seberang. Di sana di Indonesia maksudnya. Kalau di sana itu. Iya. Kalau hantu raya? Hantu apa? Hantu raya. Ini ada tak? Polong tak ni. Nah, ya coba diceritakan itu. Itu biasa orang boleh saka hantu raya. Hantu raya. Di sini panggil apa? Polong ya. Polong hantu raya. Di sini ada polong tak? Kalau mepet, Macam mana itu kerjanya si hantu itu, hantu raya? Menjaga keluarga ya. Dia keturunan, maksud keturunan. Bela keturunan dari keturunan. Sudah bolong tu Pontianak. Sudah bolong lain tak ada. Sudah bolong tak boleh ikut generasi. Kan daripada bapaknya nanti turun pada anaknya. Itu tak, bukan. Macam Pontianak juga tu. Kalau hantu raya itu lebih ke Menjaga keluarga ya. Ya kalau di sana tuh memang menjaga keluarga, jaga harta benda. peninggalan mungkin ya. Kayak kodam kalau di Islam jin korin, kalau di sini ada semacam apa? Bukan dia macam Pontianak juga kan ya? Dia macam kategorinya macam Pontianak juga. Dia mengganggu sebenarnya. Dia mengganggu sebenarnya, tapi benda itu belaan daripada turun temurun. Begitu. Kalau kadam itu kita
mudah kita mudah diusir, apa? diusir. Tapi yang ini memang sulit. Begitu, sulit. Boleh lah kalau dari Indonesia. Pesan juga. Berarti macam kayak vampir mungkin. Biasanya tuh pemiliknya kalau nak meninggal agak kesulitan, susah. Perlu, maksudnya tidak patut yang meninggal tapi tak boleh lagi meninggal sebab benda tu ada dalam diri. Kalau Dia makan dalam diri. Kalau di sini kayak macam-macam susuk itu. Susuk di sana ada juga ya? Susuk sana ada. Ada juga. Nah, berarti ini lain. Ini lain. Asing ya. Selagi maksudnya benda tu kalau dikasih pada anak, kalau anak dia tak anak, benda tu masih pada diri dia. Jadi sampai dia kadang dah tak boleh kerja, tak boleh makan, balik mata terbuka saja. Makannya banyak. Itu berarti semacam benda pusaka tetapi masuk ke dalam tubuh. Iya. Itu dinamakan belahan. Maksudnya dia sendiri yang minta benda tu. Mungkin dulunya untuk jaga sehat, buat kerja ke bagaimana sakti begitu. Jadi bila sudah sampai masa dia umur sudah banyak sampai 70 80 dia tak boleh buat apa lagi. Jadi benda itu makan diri dia. Jadi bila benda tu saka itu tak diberi kepada anak, dia susah tu mau perginya susah. Mati susah. Itu berarti harus diturunkan ke keluarganya baru ini bisa mati gitu. Ya begitu. Nah, di sini nggak ada itu. Itu namanya hantu raya. Hantu raya. Ini asik sekali. Ada hantu raya. Di sana tuh memang sinonim dengan hantu raya ni, orang tahu. Maksudnya ini belahan saka daripada orang tua, turun temurun. Itu sangat familiar. Memang susah nak dibuang. Agak payah sebab perjanjian dulu bagaimana begitu kan. Jadi agak susah, sulit nak dibuang. Kecuali senangnya kalau anak dia beri, maksudnya dia kata ya boleh, jadi lepaskan begitu turun. Ini asiknya di sini. Ternyata di sana ada hantu raya luar biasa ya bisa. Kalau di sini nggak ada yang macam kayak gitu, tapi kalau yang larinya ke arah kayak gitu matinya susah, ada di sini ada susuk ya. Kalau ada yang keturunan, kalau ada cari ada yang buta hijau mungkin di sini itu apa. Cuman kalau buta hijau kan ranahnya ke ilmu hitam. Jadi apa rata-rata orang punya ilmu itu berarti nakal ya. Apa zalim ya. Tidak beribadah seperti itu. Kalau macam ini berarti orangnya masih biasa ya, bisa ibadah biasa seperti itu. Ya. Boleh beribadah, boleh apa, tapi benda tu kira macam menjaga itu keturunan. Jadi pasti kena kasih pada anaknya lagi. Macam pusaka tapi tidak macam pusaka tapi ada di tubuh ya, ada di badan. Tapi tengok perjanjian juga ya, kalau perjanjiannya baik mungkin boleh sembahyang. Kalau perjanjiannya darah tu apa tak boleh sembahyang. Ada perjanjiannya seperti itu. Iya. Benar, kalau yang macam itu di Indonesia tu banyak diambil begitu. Jadi benda tu nanti kalau sudah tua tak boleh bawa, kasih pada anak. Jadi di sana tu benda ni tak diberitahu sangat. Maksudnya kalau anak-anak ambil. Tapi bila anak tak nak ambil, itu jadi kecoh. Jadi ceritanya besar lah. Sebab benda ni tak boleh keluar, nak pergi ke mana. Jadi orang yang pakai tu susah nak matinya. Meninggal memang payah. Coba kalau di sini kan ada semacam siluman gitu ya, ada Nyai Blorong, ada Nyai Rohokidun seperti itu ya. Ada tempat pesugihan lah seperti itu ya, buat orang memuja. Di sana ada tak? Ya, di sana ada juga. Ya. Biasanya tempat pemuja yang kita tahu di Malaysia tu biasa orang dekat di gunung-gunung kan. Tempat gunung-gunung orang pergi. Tapi benda tu tak selalu orang buat. Jadi benda tu kita dengar kadang ada orang buat. Tapi orang tak ramai buat. Disenyapkan aja kan. Macam itu. Kalau di sini kan masih banyak tempat kayak ya
karena memang siklus penduduknya jauh di sini lebih banyak di sana. Banyak hutan. Iya, jadi masih banyak. Kalau di sini kan berbagai macam aliran tuh, ada Islam, ada ya, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan. Nah di luar itu pun ada aliran kepercayaan, ya, aliran kejawen, ya, aliran ini kan semuanya ada tata caranya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi, berarti sebetulnya pada dasarnya sama. Ya, di sana ada tempat pesugihan, ada tempat ini, di sini juga ada. Coba ada lagi nggak? Soalnya kita kepengen tahu, sharing, mengupas. Ya, di sana tuh tapi itu maksudnya sama juga lah. Yang di sini sebut tuh di sana ada. Tapi kalau di kampung-kampung hantu galah, ngomongin kan? Iya. Galah di sana banyak. Banyak nama. Mungkin jenis hantunya sama, namanya beda seperti itu. Tapi pada dasarnya sama intinya ya kan. Mungkin persamaan itu karena kita satu rumpunnya seperti itu. Kalau ke Cina mungkin nggak ada Pontianak. Kalau di Cina sudah jadi hantu lompat-lompat kan? Lompat seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih banyak atas sharingnya, atas ceritanya. Ini buat bahan acuan teman-teman biar berpengalaman bahwa di Malaysia juga ada yang namanya hantu yang sama seperti di Indonesia. Ada juga tempat-tempat yang kadang buat muja sama seperti di Indonesia. Pada dasarnya kita satu rumpun, kita bertetangga, kita bersaudara. Makanya kita saling menghormati, saling menyayangi, walaupun negaranya sudah pisah, tidak satu Nusantara lagi, tapi kita saling menghormati, saling menyayangi, itu saja. Terima kasih Bapak, saya ucapkan atas ceritanya, dan kita akan masukkan nanti jadi di YouTube biar teman-teman tahu juga cerita-cerita dari Malaysia. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih, dan untuk teman-teman para subscriber penggemar channelnya Ki Cakrasoma, salam sehat, salam makmur, salam luar biasa. Nah, tetap pantengin terus channelnya Ki Cakrasoma. Jangan lupa kalau ada cerita-cerita mistis, datang saja ke sini jadi video biar Anda berbagi cerita mistis dengan kami Ki Cakrasoma. Salam sehat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Ki Cakrasoma.